Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade Imam, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik, Bung Indra. Bung Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah Bung, sehat luar biasa dan tetap semangat. Iya, iya, iya. Udah keberapa nih puasa nih? Dua-dua ya, Iya, bentar lagi ya. semingguan lagi. Mingguan lagi nih. Seminggu lagi Lebaran Bung. Lebaran, iya. Iya. Lebaran. Mudik nih Bung, mudik nih. Iya, mudik nih. Tapi itu ada aturan nggak boleh mudik katanya Bung Indra. Iya ya. Nah ini Iya, menarik nih untuk kita bahas iya, malam iya. ini Bung nih. Dari sisi Iya, iya. pasti ada ya, Hah? filosofis mudik ada ya. Ya, jelas ada semua. Nah, gini, Bung Indra. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu bisa dikaji secara filosofis semua. Oh Baik semuanya. hal sepele maupun hal yang Iya kompleks iya. itu semua bisa bisa kita kaji secara filosofis semua. Oke. Jangankan itu mudik yang kompleks ya, yang hal-hal sepele juga kayak korek, rokok, air apa itu bisa dikaji secara filosofis. Itu mudik kan Oke. hal kompleks itu. Ya. Ya udah, Oke, gimana Bung. hari ini? Kayaknya kita bahas masalah mudik nih malam ini ya. Ya udah, iya langsung aja Ya, mudik sebelum lah kita bener. melanjut ke obrolan kita Hmm, sapa dulu teman-teman yang ada di sana, Bung. iya, Teman-teman para subscriber kita, ya para silakan, viewer kita ya, dan ya silakan. para keluarga, sahabat yang selalu mendukung channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana dan kita juga selalu sehat, selalu prima, Amin, amin, rezekinya mengalir deras dari berbagai amin. penjuru ya, dan tetap semangat tentunya. Bung Edi Imam, Ya, ini mudik ini menarik nih untuk kita bahas ya Bung ya. hmm, Namun sebelum itu mungkin saya akan bacakan dulu tentang ya, mudik ini ya, saya sejarah sejarah mudik nih. Saya mengutip dari merdeka.com Bung, ya, ya supaya dengan saya tahu judul juga. Sejarah Mudik di Indonesia tahun ini Hmm, dilarang karena pandemi. iya, iya. Sejarah mudik di Indonesia tahun ini dilarang karena pandemi. Nah, mudik merupakan salah satu tradisi tahunan masyarakat Indonesia yang terjadi saat hari raya besar di Indonesia. Salah satunya hari raya Idul Fitri. Hampir setiap tahun orang-orang berbondong-bondong pulang untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Fenomena tahunan ini sudah terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Secara epistemologi, dari Merdeka Hukum ya, mudik Ya. berarti pulang kampung halaman, sehingga bisa diartikan bahwa mudik merupakan suatu perjalanan pulang ke kampung halaman dalam kurun waktu tertentu untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Di samping itu, banyak orang memaknai kata mudik berasal dari budaya di Indonesia. Hal ini sering dikaitkan dengan bahasa Jawa yang berarti mulih fisik atau dalam bahasa Indonesia pulang dulu. Selain itu, dalam bahasa Betawi, kata mudik berarti udik atau kampung. Terlepas dari istilah dan pemaknaan tentang kata mudik, tradisi pulang kampung saat Lebaran memang telah menjadi acara tahunan bagi masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah mudik di Indonesia? Nah, kemudian nanti Bung Ade bisa terangkan mungkin sejarahnya seperti apa ya Iya, nantinya. Ya, iya, iya. Enggak, saya itulah lebih ke itunya, Bung Indra, lebih ke filosofinya. sedikit filosofinya ya. Baik, Ya, Bung Indra nanti mungkin dari sumber lain coba buat ya. pemirsa juga ya, Kita buat lanjutkan viewers Bung ya. supaya tahu. Iya, iya. Sebenarnya tradisi mudik sudah berjalan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, para perantau pulang ke kampung halaman untuk membersihkan makam para leluhurnya. Kemudian, sekitar tahun 1970-an baru berkembang istilah mudik di Indonesia. Ketika itu, Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dianggap paling maju dari kota lainnya di Indonesia. Sehingga banyak sekali orang-orang desa yang merantau
ke Jakarta. Setelah itu lahirlah istilah mudik yang berarti pulang ke kampung halaman. Tentunya tradisi mudik Lebaran tidak lepas dari momentum hari libur Lebaran, sehingga hal ini dimanfaatkan para perantau untuk kembali ke kampung halaman. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi sebuah fenomena di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran penting media massa yang turut berkontribusi dalam membranding tradisi mudik. Mudik Lebaran merupakan salah satu momentum yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, terlebih yang merantau. Tak jarang fenomena ini menjadi peristiwa yang mengharukan bagi setiap orang, terlebih bagi orang yang lama tidak bertemu dengan keluarga dan sanak saudara. Akan tetapi di tahun ini mudik Lebaran dilarang oleh pemerintah. Mungkin sudah 2 tahun, Bung, ya, kemarin dan sekarang. Iya, udah 2 tahun. Saya juga hal ini dikarenakan untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga untuk menghentikan penyebarannya, pemerintah membuat peraturan untuk menunda mudik di tahun 2020. Oh, ini bisa tahun 2020 ini, Bung. Berarti 2 tahun dari sekarang ya. Iya, nggak apa-apa. Di samping itu, ternyata mudik juga sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946, di mana pada saat itu kondisi politik di Indonesia belum stabil. Belanda dan Inggris masih menguasai beberapa kota besar di Jawa. Sehingga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, maka mudik pada tahun itu tidak dilaksanakan. Berarti tahun 1946 juga pernah tidak ada mudik, ya. Iya, habis kemerdekaan ya, tahun habis kemerdekaan. Kemudian mudik Lebaran kembali tidak dilaksanakan, Bung, nih. Pada tahun 1962. Peristiwa ini terjadi karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang memusatkan seluruh tenaga untuk perjuangan dalam pembebasan Irian Barat. Bahkan Presiden Soekarno pada saat itu membuat sebuah amanat setelah menunaikan sholat Idul Fitri di halaman istana pada 8 Maret 1962. Nah, itu, Bung, sebagai pengantar kita ya, sekilas sejarah tentang mudik di Indonesia. Iya. Selanjutnya mungkin Bung Ade Imam bisa membahasnya secara filosofi. Iya. Apa fenomena mudik itu? Iya, oke, benar. Iya, Bung Indra, benar. Iya. Ya, itu dari uraian yang tadi Bung Indra itu juga kan bacakan, itu saya jadi tahu juga sejarah mudik ya. Oh, ternyata pernah dilarang juga tahun 46 sama 62 ya. Ya baru tahu saya. Ya, terus ya tadi kan historisnya, secara historis jadi tahu. Nah, inilah fungsi dialog ini kan seperti ini kan, kita berdialektika. Konsep pemikiran saya dengan Bung Indra disatukan menjadikan sebuah kesimpulan, sebuah pengetahuan baru. Nah, ini kan, nah ini berarti dialogis hubungannya. Oke, saya sebelum beranjak ke pembahasan filosofisnya, saya mau ini dulu, mau menggarisbawahi uraian tadi, Bung Indra. Kayaknya ada kata yang keliru deh di tadi. Dimana, mengutip di mana? Di Kompas RT tadi. Bukan. Mengutip di mana? Merdeka.com. Itu mungkin nanti takutnya kita kan nanti salah interpretasi. Itu yang tadi ada penjelasan pertama ke secara epistemologi katanya, mudik bla 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 gitu kan. Tapi setelah kata epistemologi itu yang saya tangkap dia bukan penjelasan dari epistemologi, malah lebih ke terminologi, lebih ke istilah mudik adalah ini gitu kan, bla 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 gitu kan. Oke. Berarti Bung Ade Imam dalam hal ini mengkoreksi atau mengkritisi. Iya. Mengkritisi kata di di artikel itu. Iya, saya kritisi ya. Ini kan Merdeka.com didengar juga ya. Ini. Iya, didengar juga ya. Nah, ya kan saya lebih ke filosofinya kan. Iya. Saya selalu di konten ini saya bahas secara filosofinya. Iya. Nah, ini ada kekeliruan dalam penggunaan kata epistemologi
tersebut di artikel itu. Kenapa? Karena itu kalau setelah kata epistemologi uraian seperti itu tidak tepat. Harusnya itu terminologi. Jadi peristilahan mudik adalah, nah baru diterangkan bla 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 seperti itu. Nah, saya terangkan juga karena ini yang disebut epistemologi ini salah satu dari cabang filsafat. Ya. Jadi ada tiga cabang filsafat. Yang pertama ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Nah ini dia sepertinya keliru menempatkan yang dua ini nih, yang epistemologi ini harusnya terminologi. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, saya bahas dulu ya sekilas ya. Nanti mungkin di bahasan selanjutnya kita kupas tuntas lagi ini. Ini hanya sekilas saja, saya menyentil sekilas. Nah, yang pertama ontologi. Ontologi itu mengenai apanya sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Nah, itu bahasanya di ontologi. Nah, epistemologi itu lebih ke bagaimana mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, bagaimana ilmu pengetahuan mendapatkan kesimpulan itu, caranya. Bukan itu kalau yang tadi dijelaskan di uraian itu terminologi dari mudik, bukan epistemologi. Nah, ini ada kekeliruan peristilahan. Nah, karena epistemologi itu digunakan dalam istilah filsafat. Gitu. Nah, yang terakhir di filsafat itu, jadi ada ontologi, adanya sesuatu, pertanyaan tentang adanya sesuatu, apa sih sesuatu itu? Nah, itu pertanyaan ontologis, apa sih? Nah, kalau epistemologi, bagaimana sih mendapatkan pengetahuan atas sesuatu? Nah, ini epistemologi. Jadi sebutnya juga filsafat ilmu. Epistemologi itu kan bukan filsafat ilmu, lebih ke terminologi. Dan yang terakhir aksiologi. Aksiologi itu nilai dari sesuatu, tujuan dari sesuatu, guna dari sesuatu. Nah, ini kita kan lagi sama-sama belajar, Bung Indra. Artinya segala sesuatu harus dikritisi, karena kan fungsi filsafat sendiri selain radikal sampai ke akarnya, komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, dan juga kritis. Nah, ini kita harus menerapkan apa yang selama ini kita pelajari, harus kita aplikasikan gitu. Oke, itu aja sih, ada kekeliruan dalam mengambil kata di uraian tersebut. Epistemologi harusnya terminologi seperti itu. Mungkin nanti ini didengar oleh redaktur Merdeka atau penulisnya gitu. Mungkin nanti bisa direvisi. Oke, seperti itu. Saya balik ke masalah mudik ya. Mudik itu secara sosiologis, ini juga berdasarkan uraian Bung Indra yang tadi ya, yang dari Merdeka Datang. Itu aktivitas urbanisasi. Awalnya urbanisasi itu jadi ada pergerakan orang dari desa ke kota. Ini dulu nih yang harus dipahami. Ya. Enggak ada pergerakan dari desa ke kota. Kenapa ada pergerakan ini? Karena mungkin awalnya di desa sulit mencari mata pencaharian atau ingin hidup lebih baik, dia pindah ke kota. Nah, ini dulu awalnya. Kemudian mereka menjadi kaum urban, kaum kota. Ada yang dagang, ada yang bekerja di pabrik, ada yang menjadi buruh, ada yang ya macam-macam lah pekerjaan profesi di kota ya. Nah, ini dulu. Jadi itu tuh secara sosiologis kita bisa kaji itu aktivitas urbanisasi awalnya dulu nih. Kenapa ada mudik? Nah, kan ini kan nanti ada feedback timbal balik dari sini gitu kan, ada kebalikannya, pergerakan balik gitu. Oke. Nah, jadi ada pergerakan dari desa ke kota gitu dulu. Kenapa timbulnya mudik tuh? Kalau tidak ada pergerakan dari desa ke kota, tidak terjadi mudik. Ya. Karena ya di kota ya dia di situ juga kan. Nah, itu pertama. Saya kan kemana-mana di sini. Iya. Iya, kan di situ juga kan. Kalau misalkan saya juga asli Tangerang, ya tidak ada mengenal istilah mudik. Nah, oke, itu dulu secara filosofi. Terus yang kedua, perpindahan dari desa ke kota. Di sini berarti kan ada dua tempat nih, ada desa dan tempat. Nah, desa dan tempat ini bukan ruang hampa nilai. Desa mempunyai nilai tersendiri, kota mempunyai nilai sosial tersendiri. Nah, ini jadi bukan
bukan ruang hampa nilai, ada nilai-nilai di kedua tempat ini. Nah, oke, saya jelaskan lanjutnya. Jadi kalau desa lebih nature. Desa itu nature, kota culture. Oke, mungkin saya bahasa Indonesia kan, desa itu natural. Alami. Sedangkan kota kultural. Artinya ditarik ke sosiologis. Jadi di desa itu lebih natural. Mungkin bahasanya agak kurang ini. Jadi dianggap tidak beradab. Dianggap tidak beradab. Ini dulu nih pengertiannya. Nah, terus kota itu kultural, culture gitu. Jadi dianggap lebih beradab. Nah, ini ada dua nilai ini nih antara desa dan kota gitu. Ini dulu sebelum mudik dari ini dulu kita pahami nilai-nilainya ya yang di desa dan kota. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi seolah-olah tidak beradab yang di desa. Nah, yang peradaban adanya di kota karena dia menganut sistem kultural dan dengan desa natural gitu. Mungkin istilahnya begini. Coba. Desa peradabannya kurang mungkin ya. Nah, mungkin ya lebih bahasa peradabannya lebih maju gitu. Ya, secara eufemisme mungkin sepertinya bisa dihabiskan bahasanya eufemisme seperti itu ya. Oke, tinjau sosiologis dulu. Nah terus di desa itu orang ditaklukkan oleh alam ya. Artinya orang nerimo kan. Yeah. Alam ada pertanian, ada apa kan. Nah, apa yang disuguhkan oleh alam itu diterima, menerima gitu. Nah, berbeda dengan karakteristik sosial masyarakat kota. Dia mengatasi determinisme alam ini gitu. Jadi misalkan ada dia bisa mengatasi alam gitu. Kalau di kota lebih ke situ itunya gitu. Oke. Nah, terus balik lagi. Nah, ini karakteristiknya dulu ya supaya tahu nanti filosofinya seperti apa mudik nanti ketahuan dari sini. Oke. Terus ini yang tadi syarat sosiologis ada aktivitas urbanisasi, orang pindah ke kota, lantas dia bekerja, berdagang dan banyak profesi-profesi yang tadinya dari desa ke kota, dia terus tinggal di kota, lantas mencari mata pencaharian. Nah, setelah di kota, itu tata nilainya sudah berubah. Dia kan dari desa nih, membawa nilai-nilai dari desa kan, dengan kulubuannya kan, ke kota. Nah, ini otomatis dia bersentuhan dengan nilai-nilai baru. Ya makanya tadi saya sebutkan, itu bukan ruang hampa, desa mempunyai nilai sendiri, kota mempunyai nilai sendiri. Salah satu nilai sosial dari kota itu masyarakatnya yang cenderung individualistik kan, lu gua kan, nah itu, jadi itu yang pertama kan individualistik gitu, individualisme pahamnya kan kalau di kota itu kebanyakan seperti itu. Nah terus yang kedua orang kota yang tanya desa kota itu dia selama di kota terkonsentrasi pada pekerjaan yang mekanis, jadi itu aja gitu. Pagi berangkat ya orang yang misalkan yang kerja pagi berangkat sore pulang ya kalau kerja dari jam 8 jam 9 kan ya berangkat jam 8 malam terjebak rutinitas ya terjebak rutinitas jadi kayak mekanis gitu kayak mesin kan ini dulu yang perlu dipahami dulu. Nah nanti ketahuan nanti filosofi mudiknya dari sini akarnya dulu kan harus radikal kalau filsafat. Setelah ada dua fakta ini, manusia terkonsentrasi pada pekerjaan yang mekanis gitu dan ada kecenderungannya sangat ke individualistik. Nah, mudik menjadi solusinya. Ini mudik menjadi kenapa orang sampai membela-belain diri sih kan? Mudik ada yang kemarin ada yang dengar apa ya pakai itu ya perahu katanya. Perahu kompoi. Iya. Terus ada juga ada meme tuh di internet. Jadi polisinya di atas tanah, terus ada orang yang mudik ngeruk tanah gitu. Jadi lewat bawah tanah kayak tikus
Tikus kota. Itu kan apa ya? Semacam panggilan dari desa dia gitu kan. Iya. Oke. Nah ini mudik menjadi solusi tadi manusia kota tuh yang karena mekanis dan individualis. Dia pengen merefresh ini, makanya mudik tuh menjadi semacam keharusan bagi mereka gitu. Nah, di sini kan, jadi setelah dari desa membawa nilai desa, dia tinggal di kota, berbenturan dengan nilai-nilai yang ada di kota, sehingga kan dia timbul kan proses dialektis terjadi di sini kan, dari tesis sebagai orang desa, antitesis menemukan nilai-nilai yang ada di itu, dia serap nilainya menjadi bagian dari dirinya, nilai-nilai yang ada di kota menjadi bagian dirinya, semacam gaya hidup, terus cara dia makan, cara dia berpakaian, cara dia ngomong. Ada juga kan yang dari Jawa datang kota, pertama datang seminggu, sebulan, apa 3 dia ngapak gitu. Pernah sering dengar kan, masuk gitu ke kota, dia ngapak. Jadi ketahuan asal daerah dia dari mana dengan dari logat bicara dia. Nah itu kan artinya kan nilai-nilainya masih ada kan, nilai bukan ruang hampa nilai desa masuk kota. Dia berbenturan dengan teman-teman sekerjanya, apa dengan pedagang, teman-teman dagangnya kalau dia dagang gitu. Nah ini berbenturan, timbul semacam akulturasi lah, percampuran budaya antara desa dengan kota di situ timbul, sehingga dia menjadi pribadi baru. Kalau dalam hukum dialektika ini terjadi sintesis, tesis budaya nilai desa, antitesisnya nilai-nilai yang disuntikan atau sengaja dia masukkan ke dalam dirinya, sintesisnya menjadi pribadi baru yang mensintesakan antara nilai dari desa dengan yang di kota gitu. Mudik menjadi solusi. Dia ingin menyeimbangkan kembali nilai-nilai ini gitu kan. Kok kayaknya jadi pribadi baru kan? Dia rindu dengan nilai-nilai lama yang ada di desa gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari mudik sendiri ada beberapa dimensi. Ada beberapa dimensi, Mira. Yang pertama mungkin dimensi spiritual. Aktivitas mudik itu tidak terlepas dari dimensi spiritual manusia gitu kan. Ya tadi Bung Indra, dari uraian Bung Indra tadi kan hari raya ini ya keagamaan gitu kan. Ya dalam hal ini mungkin Lebaran ya, karena yang kontekstual mungkin Lebaran kan. Sementara tinggal berapa hari lagi kan, tanggal 6 kan mulai katanya ya pembatasan tidak boleh mudik, nah kan tinggal berapa hari lagi tuh, 3 hari lagi itu ada pembatasan. Nah itu dimensi spiritual yang memanggil dia untuk mudik, nilai-nilai spiritualisme dia yang dipanggil kan, karena dia beragama kan, sedangkan tradisi di agama dia mengharuskan, tadi kan dijelaskan juga ke makam, terus makan jauh-jauh sebelum katanya zaman Majapahit apa. Nah itu kalau saya nggak salah, saya pernah baca juga itu kayaknya tulisan Umar Khayyam pernah meriset itu, Bung Indra. Jadi tradisi mudik itu sebenarnya dari mana sih? Tadi kan dari jauh katanya Majapahit apa itu zaman kerajaan tadi ya. Nah, itu tuh ada tulisan Umar Khayyam kalau nggak salah saya. Dulu saya pernah baca artikelnya seperti itu. Yang pertama spiritual dimensinya nih, terus kulturalnya. Nah kultural yang tadi saya terangkan itu, biasanya di kampung dia rindu dengan suasana main bola di itu, mandi di Cigadung, terus apalagi tuh banyak tuh, taraweh, nongkrong di Tambo, taraweh misalkan, taraweh kan ingat masa kecilnya itu yang panggilannya tuh itu sangat kuat gitu. Ngabuburit di kampung, ngabuburit. Iya, ngabuburit kan, dia merasa kembali menjadi waktu kecil kan, teringat. Iya. Nah, ngabuburit bisa dibahas lagi Bung nanti nih. Iya nanti ya. Iya. Bisa dikupas lagi nih lebih mendalam tentang ngabuburit ya. Ya, iya bisa semua bisa itu. Nah terus yang ketiga dimensi psikologis.
secara kejiwaan kan, secara kejiwaan kan dia emang terikat dengan leluhurnya seperti itu kan. Terus ya itu kan terus satu lagi mungkin dimensi sosial ya itu udah terlihat ya. Artinya ada ini juga sih dari mudik itu. Ini loh aku loh dari kota. Ada semacam dia walaupun tanpa bicara dia mau menunjukkan itu. Ya mungkin Bung Indra tahu ya. Nah, kayak gitulah mungkin orang di kampungnya tahulah tanpa dia bicara tahu dia maksudnya dari gestur tubuhnya dia mau menunjukkan ini loh aku sekarang gitu kan. Nah, itu dimensi ini yang memperkuat kenapa mudik menjadi emang semacam keharusan gitu kan. Bukan pilihan mudik atau tidak mudik lagi seperti itu. Artinya di sini kan jelas mudik tuh merefleksikan kuatnya ikatan primordial dari daerah asal, Bung Indra. Artinya gini, misalkan saya contoh soalan, saya kan terikat secara primordial tuh, secara kedaerahan tuh, saya rindu dengan keempat dimensi tadi, dimensi spiritual saya, kultural saya, psikologis saya, sosial saya ada di kampung halaman saya gitu, seperti itu. Seperti itu sih. Ada mau menambahkan Bung Indra? Saya masih banyak. Nggak apa-apa, Bung Indra dulu coba. Nah, ini saya juga tadi mengutip dari ini, Bung, dari Detikcom ya. Detikcom. Judulnya Sejarah Mudik Tradisi yang tahun ini kembali dilarang karena pandemi. Ini berita tahun 2021 kayaknya nih. Ini di era Batavia, pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah ada aktivitas pulang kampung. Jadi pada zaman Belanda juga udah ada pulang kampung. J.J. Rizal, sejarawan lulusan Universitas Betawi ya, orang Betawi. Mengidentifikasi tradisi mudik dengan aktivitas di Batavia, di mana saat itu sudah membutuhkan banyak tenaga kerja sejak 2 abad silam. Mudik juga, Bung, berasal dari kata udik yang berarti kembali ke titik awal mula aliran sungai alias di hulu. Nah, itu ya. Letaknya di desa yang jauh dari hilir di Batavia. Istilah ini kemudian berkembang seiring dengan banyak kaum pekerja atau buruh yang berasal dari luar daerah. Seperti yang tadi mungkin Bung Andi menjelaskan. Iya. Meningkatnya aktivitas mudik dimulai pada era Orde Baru saat Gubernur Jakarta Ali Sadikin, yaitu tahun 1966 sampai 1977. Pada waktu itu Ali Sadikin ya. Dan akhirnya berkembang menjadi tradisi besar sampai sekarang. Sejarah mudik itu memang dari dulu ya sudah banyak, sudah sering. Iya. Bahkan mudik itu kalau saya lihat sih bukan hanya orang yang di kotanya saja yang pingin mudik itu, tapi yang di kampungnya juga pingin dimudikin, apa ya istilahnya? Dimudikin. Ingin ngalamin mudik apa gimana? Bukan. Misalnya, Imam nih kan di Tangerang. Iya. Nah, yang di kampungnya juga orang tua, keluarga, mungkin teman-temannya sama-sama merindukan Bung Ade Imam ini. Iya. Bertanya-tanya gitu. Iya, benar. Ingin dimudikin, ingin itu balik mau ya Bung Ade Imam gitu kan. Iya, benar. Jadi ada ikatan kuat di situ. Ikatan primordial itu yang saya sebutkan benar. Itu refleksi dari ikatan primordial, baik yang dari desanya maupun yang sudah melalui proses urbanisasi di kota itu yang mau mudik itu. Itu sebutnya ikatan primordial antara si pemudik dan yang mau dimudiki. Dimudiki berarti kan? Bukan mukidi. Bukan mukidi. Iya, bukan mukidi. Bukan mukidi. Bukan mukidi. Ya itulah. Nah, saya jadi teringat ini lagi. Kunto Wijoyo dia ahli antropologi sosiologi lah, profesor. Kunto Wijoyo dia ada peristilahan untuk mudik itu kesadaran balik katanya. Kesadaran balik. Nah, ini ada dia mendeskripsikan mudik dengan istilah kesadaran balik. Ya itu tadi. Jadi ada kesadaran ingin
ingin balik ke asal gitu. Itu kesadaran balik ke asal gitu. Seperti ada magnet ya yang menyedot ya. Iya, kuat magnetnya karena ikatan primordial yang kuat itu, ikatan primordial ke daerah yang kuat itu. Salah satu kenapa walaupun pemerintah melarang orang kekeh gitu kan, orang maksa gitu. Dengan segala resiko dia ini. Ya seperti itu. Jadi istilahnya dia ingin jangan terjadi proses dehumanisasi bahwa dia itu manusia ingin menjadi manusia. Tapi karena dari mudik sendiri yang tadi saya jelaskan, itu kan proses dialektis. Desa sebagai tesis, ketika ke kota itu antitesis. Nah, dia ingin menyempurnakan proses dialektika ini, sintesisnya dia harus mudik karena dari situ dia bisa Nah, ini saya balik lagi ke Sokrates malah. Jadi dialektik ini ingin mudik, kenapa ingin? Karena gini, Sokrates pernah berbisik, pernah berbicara, dia hidup yang tidak diperiksa itu tidak layak diteruskan. Jadi ketika kita mudik atau orang mudik, itu sama aja dia sedang melakukan proses pemeriksaan diri. Itu ya? Iya. Gini, jadi dari desa ke kota, nah terus ada momen mudik kan, Lebaran ini, dia harus ada panggilannya kuat. Kenapa? Dia ingin memeriksa kehidupannya. Jadi kalau dia di kota saja, itu ibarat kita hanya satu sudut pandang. Tetapi begitu mudik orang tersebut, dia memiliki mata burung. Jadi dia bisa melihat dari jauh kan, rutinitas dan kehidupan yang dia geluti sehari-hari di kota sebagai kaum urban itu jelas terlihat. Nah, ini fungsinya memeriksa diri. Nah, hidup itu harus diperiksa. Bisa diperiksa dengan cara mudik. Dengan cara mudik dia lebih jelas nanti melihat apa yang selama ini dia lakukan di kota sebagai kaum urban kan. Ketika mudik dia melihat, ternyata saya itu di kota. Ketika dia ada di kota itu kesadaran itu kan tidak timbul. Tidak ada kesadaran diri itu, tidak bisa memeriksa gitu. Nah, ini dari Sokrates juga gitu. Jadi itu harus bisa diperiksa. Mudik ini sebuah kebutuhan, Bung ya? Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Karena kita bisa tahu kan, ya ini juga ada di semacam candi ya, apa sih di Yunani tuh, dia oracle apa ya, lupa saya. Jadi ada tuh di gerbangnya kayak kuil gitu, Bung Indra, kuil di Yunani kan. Itu ada di gerbangnya tuh, kenali dirimu katanya. Oh iya. Nah, kan pernah dengar kan? Nah, ini salah satu ini juga, kenali dirimu tuh dengan cara apa? Salah satunya untuk mengenali diri kaum urban itu dengan cara mudik. Seperti itu. Karena proses mudik ini juga, nah ini dialektika saya balik lagi ke, kebetulan yang paling ini Tan Malaka, Bung Indra. Tan Malaka kebetulan dia orang Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Nah, tradisi mudik dalam hal ini kan yang mengakibatkan mudik karena seseorang merantau kan. Benar nggak? Kalau tidak merantau dia tidak mudik. Karenanya, nah tradisi merantau, Bung Indra pernah baca enggak? Itu tradisi merantau tuh, bahkan merantau sendiri asal katanya dari orang-orang Sumatera Barat. Padang gitu kan. Nah, ini orang-orang ini di seluruh Indonesia ada gitu. Karena memang bahkan untuk sekarang bukan hanya lelaki, itu sebuah kewajiban bagi anak yang sudah akil balik, sudah siap turun gunung lah gitu ya, kalau dalam bahasa pendekar gitu, dalam cerita Kopingho. Dia harus turun gunung. Setelah ilmunya didapat di kampung, dia harus merantau. Nah, harus merantau. Nah, ini tradisi mudik itu sangat
merantau ya, bukan mudiknya ya, merantau itu sangat kental itu semacam kewajiban bagi anak laki-laki itu harus mudik. Bahkan sampai sekarang pun sekarang itu wanita pun harus merantau gitu. Nah, dari merantau itu baru nanti kan tahu indahnya kata pulang, atau dalam hal ini yang relevan indahnya mudik. Bung Indra tidak mungkin tahu indahnya mudik karena tidak merantau. Nah, orang-orang yang merantau itu tahu indahnya kata PULANG itu, pulang itu betapa indahnya gitu. Dia pulang ke kampung asalnya gitu. Nah, saya balik lagi ke Tan Malaka ya. Tan Malaka dalam hal ini dia saya ngutip di sebuah novel tentang Tan Malaka, ini ada kata-kata ini. Terbentur, 3 kali terbentuk. Nah, ini kan proses dialektis. Terbentur artinya orang desa di kota dia terbentur kan? Terbentur nilai apa, terus sistem nilai dan lain-lain lah gitu, terbentur sehingga menjadikan manusia baru kan dari proses dialektis ini kan. Persis dibentur sistem nilai di desa dibenturkan dengan sistem nilai kota menjadi pribadi baru dia kan. Nah, ini dibenturkan terbentur sehingga terbentuk. Bagaimana supaya tahu dia sudah terbentuk? Ya dia harus kembali ke desanya karena kesadaran harus mudik karena kesadarannya tidak mungkin teraih. Contoh soal gini, Bung Indra sadar nggak sekarang pakai baju? Setelah saya ngomong Bung Indra sadar pakai baju, baru sadar kan? Oh iya, saya lagi pakai kaos. Nah, consciousness ini, kesadaran ini kan tidak muncul karena Bung Indra sedang ada di sebuah situasi dan kondisi sekarang kan. Ketika saya ngomong Bung Indra sedang pakai kaos, lantas ingatan Bung Indra, kesadaran Bung Indra kan seperti tersentil kan. Oh iya, saya lagi pakai kaos. Tadi ketika saya belum ngomong Bung Indra pakai kaos, nggak sadar kan pakai peci. Ingat ke peci kan? Oh iya, peci yang merah nih. Merah, iya. Itu kayak ini jawara-jawara Betawi. Iya, kayak jawara-jawara. Iya. Si pitung kayak si pitung. Ya, kayak si pitung. Nah, jadi Tan Malaka seperti itu. Waduh, sting nih. Tan Malaka seperti itu. Jadi terbentuk. Artinya terbentuk ini bisa kita raih lewat kesadaran dengan cara mudik. Karena kalau masih berada tidak mudik, dia selama setahun itu apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah dibenturkan tidak diketahui. Seperti tadi itu, ya contoh soal Bung Indra pakai kaos, Bung Indra pakai peci, ya peci merah. Baru sadar kan tadi selama ngobrol kan nggak sadar. Nah ini nyentil kesadaran itu harus mudik. Dari mudik dia disentil. Oh, saya tuh di kota dibenturkan ini. Sehingga membentuk saya seperti ini gitu kan. Ada gitu, Bung Indra. Saking kuatnya dorongan untuk mudik ini, dorongan maupun tarikan ya, sehingga orang rela mengumpulkan uangnya begitu banyak dan mengeluarkannya kan. Itu kan mudik kan butuh banyak uang, itu biayanya gede tuh. Selain ongkosnya, akomodasi, makan dan sebagainya, setelah di kampungnya juga biasanya orang yang mudik ini suka bagi-bagi itu kan angpau atau apa ya? Saweran ya. Sawer kayak gitu. Itu kan benar itu. Membutuhkan uang banyak, tapi ya rela. Iya, karena nggak ada beban, karena ada kepuasan tersendiri, ada kepuasan, ada kebanggaan gitu. Iya, karena itu yang tadi saya terangkan yang tadi itu ada beberapa dimensi itu, dimensi spiritual, kultural, psikologis dan sosial. Itu dimensi sosialnya sangat kuat kan, sehingga dia walaupun habis uang banyak ada kepuasan tersendiri secara psikologis kan, dari dimensi psikologisnya. Walaupun dia
Wah itu, tapi kan dia ada kepuasan. Nah ini dari dimensi psikologisnya. Iya. Nah, Seperti itu, Bung Indra. di sisi lain untuk tahun ini ya udah 2 tahun nih kita nih. Tahun kemarin 2020 dilarang mudik. Sekarang juga sama, ada larangan untuk mudik. Iya. Di sisi lain ada hal seperti itu. Namun orang tetap curi setar ya, curi apa namanya, bahkan ya, yang pokoknya tadi ada meme dengan lewat bawah iya, tanah ya. bawah tanah, iya. Ada orang yang berbondong-bondong konvoy di laut ya dengan perahu seperti itu kan. Ya seperti itu, iya. Kemudian ya, ada juga Bung kalimat-kalimat kritis lah semacam meme gitu. Tapi dalam kata-kata kalimatnya kurang lebih seperti ini. Corona katanya bisa jadi tahun depan tuh bisa masih ada, bisa enggak. Tapi orang tua entah ketemu atau tidak tahun depan katanya. Makanya kita harus mudik, bahasanya seperti itu. Jangan larang kami untuk mudik, gitu kan. Iya, ya itu iya. Ya itulah Bung Indra, salah satu dimensi yang spiritual, kultural, psikologis dan sosial itu. Itu karena emang ikatan primordial itu sangat erat, gitu. Ikatan spiritual, kultural, psikologis, sosialnya gitu kan. Itu ya berbagai cara mereka lakukan untuk mudik gitu. Nah, dengan menempuh segala itu. Bu Ade Imam sendiri kira-kira mau mudik enggak nih? Ya kayaknya kalau saya kan warga negara yang baik, Bung Indra. Kalau saya warga negara yang baik, saya ya ngikuti itu anjuran pemerintah aja. Pemerintah itu kan saya warga negara yang baik. Enggak inilah. Ikutin aja pemerintah maunya apa ya ikutin, karena kan saya hidup di negara Indonesia. Terus diikuti ya anjuran pemerintah ya. Iya. Alasannya gimana? Lagian alasan ya saya warga negara yang baik. Ikutin karena kan pemerintah punya perhitungan tersendiri ya dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini. Jadi pemerintah kan orang-orang pintar. Bahkan channel kita, iya begini Mira, bahkan channel kita juga kan lagi diawasi. Lagi diawasi juga kan. Iya, makanya saya warga negara yang di sisi lain, iya. Mungkin ini tebakan saya, asumsi. Iya. Saya berasumsi aja. Iya. Mungkin entah ibunya atau saudaranya. Ya iya pasti. Pasti kan menunggu mengharapkan. Iya pasti. Ya itu Ya itu konsekuensi kan. Itu konsekuensi dengan konsekuensi sebuah pilihan. Ketika saya memilih untuk tidak mudik, artinya saya harus menerima konsekuensinya kan. Seperti itu. Dan secara pribadi, ya kalau seperti saya pengen, kalau dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin. Cuman kan pemerintah dia punya kalkulasi, punya perhitungan sendiri. Jadi kita harus mensupport kebijakan pemerintah seperti ya. Berarti saya harus melawan pemerintah kali ini. Iya kan saya warga negara yang baik. Artinya nggak menolak. Ya nggak menolak lah. Iya mereka mungkin pada jago-jago berpikir kan dengan mengeluarkan kebijakan ini dan bukan melalui proses pemikiran yang pendek, itu pasti panjang dan mendetail gitu. Kenapa harus ada kebijakan ini kan? Seperti itu. Ya, saya sebagai warga negara yang baik ya mengikuti. Berarti tahun ini kita bisa ketemu dong di darat. Nah, kan ya bisa aja setelah Lebaran kan nanti bisa ke sono. Itu kan peraturan hanya berlaku. Ya tapi kan di luar yang ditentukan pemerintah. Pemerintah kan dari tanggal sekian sampai saya nggak tahu detailnya ya. Yang pasti ada rentang waktu tuh, ada masa waktu yang tidak dibolehkan. Setelah itu ya pasti boleh lah. Ya mungkin yang dari kampung juga sama kondisinya itu aja sebetulnya. Artinya ini semacam peta kompli ya bahasa. Kalau itu peta kompli itu ya harus mau tidak mau harus nurut gitu. Ya mungkin di sana juga. Ya. Kalau melihat dari sisi ekonomi nih, perputaran ekonomi,
putaran uang lah ya. Berarti ya jelas pengaruh. Jelas. iya pengaruh kan ke biasanya Ya, kalau banyak pengaruhnya banyak. Iya. Uang dari kota tuh tertumpah ke kampung ya. Iya. Berarti kan ini Iya. berdampak juga ke sisi ekonomi. Iya, Ya. jelas, sangat jelas. Sangat berdampak. Itu juga tuh kan yang supir-supir angkutan kan mengeluh juga kan. Iya, ada yang mecahin kaca, ada yang Iya, biasanya dia istilahnya nepuk inilah gitu kan. Nepuk untung. Ya kan di momen-momen seperti ini kan yang pengusaha angkutan terus orang-orang yang terlibat di angkutan itu kan kayak bus-bus apa sudah ada larangan apa kayak gitu. Ya itu pasti jelas berimbas pada perekonomian di desa gitu. Nah, ya di kampung asal pemudik itu. Cuman mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi? Itu konsekuensinya. Artinya mungkin cara berpikirnya kalau saya kaji ya, itu kan lebih pemerintah lebih ini ya, lebih mengutamakan kesehatan masyarakatnya, warganya, rakyatnya dibanding perekonomian untuk saat ini gitu. Mungkin itu jalan keluar terbaik gitu kan. Iya, itu artinya kan karena takut penyebaran apa sih virus apalah nggak tahu ya. Saya nggak ngikutin juga sebetulnya masalah corona, saya nggak ngikutin. Kalau ada berita apa saya skip aja gitu kan. Itu saya dari awal saya nggak ngikutin. Jadi kalau ada itu saya skip. Itu gini Bung Indra, secara psikologis ada istilah psikosomatik. Psikosomatik itu jadi ketakutan terhadap sesuatu nanti yang misalnya ketakutan terhadap penyakit, dari ketakutan itu justru menimbulkan penyakit. Kalau saya khawatir kan kalau itu kan penyebaran ini sekian tiap hari kan update dia tuh. Saya sering itu saya skip. Itu psikosomatik. Saya jadi nanti takut gitu. Itu kan nggak sehat gitu. Tapi itu sih. Bung Ademam percaya nggak kalau ada corona ini COVID ini? Ya buktinya itunya kan ada. Banyak kan ada katanya. Iya. Nah, untuk mengobati kerinduan karena Bung Ademam kan rencana tidak mudik ya hari ini ya. Iya. Lebaran ini. Iya. Untuk bagaimana tuh mensiasati itu dengan keluarga, dengan teman-teman misalnya? Ya ini kan. Iya, zaman sekarang kan zaman digital, bisa real time kayak gini kan, walaupun tidak itu, tapi kan masih bisa. Iya, zaman sekarang udah canggih, udah zaman. Tapi saya nggak bisa ditraktir dong nanti. Apa virtual aja traktirnya? Salah satunya kan itu ya, biasa yang pulang kampung itu, yang mudik itu. Yang dari kota kampung teman-teman saudara-saudara di itu dimensi yang tadi itu dimensi sosial itu dari mudik, dimensi sosial psikologis kulturalnya seperti itu. Seperti itu Bung Indra. Ya lewat rekening juga nggak apa-apa. Iya benar. Oke, apalagi nih kesimpulan apa gimana belum? Kesimpulannya nih Bung, kira-kira kan tadi kalau Bung Imam bilang terutama Bung Imam sendiri kan mendukung pemerintah ya, mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak mudik karena untuk menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pesan Bung Imam kira-kira apa nih untuk teman-teman semua yang baik di kampung maupun yang di kota, baik yang pingin mudik atau yang ingin dimudiki, bukan dimukidi ya, dimudiki. Apa nih pesannya nih? Pesan itu ya ini aja sih pesannya maksudnya ya kebijakannya kan udah dijalankan ya sama pemerintah. Ya kita mau apa lagi? Kita punya kekuatan apa sih? Jadi terima aja. Tidak mudik bukan berarti tidak sayang ya. Ya iya, itu kan udah
yang di kampung juga udah tahu gitu. Kan bentuk sayang tidak harus mudik. Waktu Lebaran tahun Seperti itu sih. Bupati Subang nih, saya pernah lihat videonya Bupati Subang. Nyatakan begini, kalau Anda sayang yang di kampung, Nah, iya. jangan pulang kampung, katanya gitu. Iya, benar juga. Iyalah. Iya. Kita kan pengen, ini sebenarnya keinginan kita semua ya, ingin cepat-cepat inilah berakhir gitu kan. Ya. Salah satu caranya ya seperti ini, jangan ditunda dulu lah gitu, ditunda. Israel juga kan habis India malah ya katanya. Udah nggak ada COVID di Israel. Itu kan karena ketat kan, ya seperti itu loh. Ini ya karena tadi taat aturan warganya kan. Iya. Ya seperti itu sih Bung Indra. Jadi ya kesimpulannya itulah, saya lebih bahas ke itu ya, lebih bahas ke filosofi mudiknya ya, bukan boleh atau tidaknya itu kan urusan pemerintah lah, itu biar mereka lah yang ngurusin, kan lebih tahu gitu. Ya lebih ini aja, lebih ke filosofi mudik. Mudik tuh secara filosofis itu momen untuk memeriksa hidup kita tuh layak diteruskan atau tidak gitu aja. Itu ya. Ya iya, kayak tadi itu. Jadi kan hasil perbenturan sehingga membentuk sebuah pribadi baru, karena kan perbenturan antara desa dengan kota itu nilai-nilai desa yang dibawakan ke kota, di kota dia menjadi sebuah pribadi baru kan, dengan dimensi baru kan, spiritualnya, kulturalnya, psikologinya, sosialnya kan baru. Nah, ini harus diperiksa. Diperiksa itu dengan jalan mudik gitu. Iya. Kalau tidak bisa diperiksa, berarti kan tidak layak kehidupannya diteruskan. Seperti itu aja sih. Ya. Berarti Bang tidak mudik sekarang kan? Ini enggak memeriksa enggak kehidupannya. Ya, kan ditunda, memeriksanya ditunda, bukan tidak sama sekali, kan ditunda, karena kondisinya seperti ini. Seperti itu sih. Oke. Baik, Bung Ade Imam, terima kasih banyak atas waktunya, atas obrolannya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang ingin mudik tahun ini sebaiknya ditahan dulu deh. Ya, penyebaran pandemi. Bukan kita menyangka Anda ini kena COVID terus nggak boleh pulang, bukan seperti itu ya. Namun kan karena virus ini nggak kelihatan ya, jadi untuk mewaspadai itu ya mungkin sebaiknya kita tidak mudik dulu tahun ini. Dan untuk teman-teman yang di kampung-kampung juga seperti saya, mungkin agar bersabar lah. Dan juga kapan kita bisa bertemu lagi. Itu ya. Iya. Terima kasih banyak Bung Ade Imam. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa. Nah, ini nih. Teman semua. Nah, ini nih, coba. Yang saya pengen subscribe, untuk subscribe, soalnya gratis. Satu. Kenapa? Ya, yang kedua, kalau udah subscribe, di-share. Dan jangan lupa, selemah-lemahnya teman itu like. Ya, Bu ya. Selemah-lemahnya teman itu like. Kalau bisa komen sekalian. Itulah selemah-lemahnya teman. Terima kasih Bang Ade Imam dan semuanya. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.